Teknik Informatika merupakan salah satu jurusan Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Respati Yogyakarta yang berperan menyelenggarakan pendidikan tinggi. Jurusan ini memiliki posisi yang strategis karena mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisa matematis untuk desain, pengembangan, pengujian, dan evaluasi perangkat lunak sistem operasi dan kerja komputer. Pada prodi ini akan diajarkan mulai dari menghasilkan ide kreatif, merealisasikan ide, memecah fungsi-fungsi, dan menciptakan struktur instruksi yang sangat detail. Mahasiswa teknik informatika harus menjadi ahli dalam mengimplementasikan suatu sistem aplikasi berbasis komputer untuk memastikan sistem dapat bekerja dengan baik. Program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Respati Yogyakarta. Program studi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan terhadap tenaga-tenaga muda yang terampil dan profesional, terutama terkait dengan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Konsentrasi peminatan di program studi Teknik Informatika Unrio adalah komputer bergerak atau mobile computing atau MC, keamanan informasi atau information security atau IS. Apa bidang pekerjaan yang dapat ditekuni oleh lulusan program studi Teknik Informatika Unrio? Pertama, database engineer atau database administrator untuk merancang dan memelihara database organisasi perusahaan. Kedua, web engineer atau web administrator untuk merencanakan, mengembangkan, dan memelihara atau menjaga website perusahaan. Ketiga, jaringan komputer. Merancang arsitektur jaringan komputer, termasuk pemeliharaan dan memanage jaringan dalam organisasi perusahaan. Keempat, network security analyst, mensupport, mengkonfigurasi, memelihara, dan merefresh firewalls, proxy servers, VPN, IDS, dan firewall management platforms. Kelima, mobile apps development, membuat atau menghasilkan aplikasi perangkat lunak berbasis mobile. Keenam, programmer. Sebagai programmer, raih prestasi. Bersama Teknik Informatika, kita bisa. Teknik Informatika merupakan salah satu jurusan Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Respati Yogyakarta yang berperan menyelenggarakan pendidikan tinggi. Jurusan ini memiliki posisi yang strategis karena mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisa matematis untuk desain, pengembangan, pengujian, dan evaluasi perangkat lunak sistem operasi dan kerja komputer. Pada prodi ini akan diajarkan mulai dari menghasilkan ide kreatif, merealisasikan ide, memecah fungsi-fungsi, dan menciptakan struktur instruksi yang sangat detail. Mahasiswa teknik informatika harus menjadi ahli dalam mengimplementasikan suatu sistem aplikasi berbasis komputer untuk memastikan sistem dapat bekerja dengan baik. Program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Respati Yogyakarta. Program studi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan terhadap tenaga-tenaga muda yang terampil dan profesional, terutama terkait dengan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Konsentrasi peminatan di program studi Teknik Informatika Unrio adalah komputer bergerak atau mobile computing atau MC, keamanan informasi atau information security atau IS. Apa bidang pekerjaan yang dapat ditekuni oleh lulusan program studi Teknik Informatika Unrio? Pertama, database engineer atau database administrator untuk merancang dan memelihara database organisasi perusahaan. Kedua, web engineer atau web administrator
untuk merencanakan, mengembangkan, dan memelihara atau menjaga website perusahaan. Ketiga, jaringan komputer. Merancang arsitektur jaringan komputer, termasuk pemeliharaan dan memanage jaringan dalam organisasi perusahaan. Keempat, network security analysis, mensupport, mengkonfigurasi, memelihara, dan merefresh firewalls, proxy servers, VPN, IDS, dan firewall management platform. Kelima, mobile apps development, membuat atau menghasilkan aplikasi perangkat lunak berbasis mobile. Keenam, programmer, sebagai programmer atau Bersama Rusati, raih prestasi. Bersama Teknik Informatika, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Halo adik-adik, seluruh mahasiswa baru di seluruh tanah air. Pagi hari ini 583 calon mahasiswa baru Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta, saat ini semua kita berkumpul di sini. Baik, selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan bergabungnya dari Bapak Wakil Dekan, Bapak Sugeng Winardi, Eskom MT, dan kepada Bapak Kepala Program Studi Informatika, Bapak Iwayan Ordiasa, Eskom MT, seluruh dosen informatika, serta alumni dan perwakilan yang mewakili hari ini hadir di sini, serta perwakilan dari mahasiswa informatika. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya di situasi new normal sekarang ini, acara Informatika Menyapa calon mahasiswa baru Informatika Camaru 2020 gelombang 1 Kamis 9 Juli 2020 dapat dilaksanakan. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada seluruh peserta acara ini, dan izinkan saya Marcelina akan memandu acara pagi hari ini sampai dengan selesai. Baik, terlebih dahulu sebelum acara ini kita mulai, kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Perlu diketahui bahwa ada tata cara acara pada pagi hari ini. Bagi calon mahasiswa baru yang ingin bertanya, maka pertanyaan dapat diketikkan melalui live chat yang nantinya akan dijawab pada saat sesi tanya jawab. Baiklah, untuk memeriahkan acara pada pagi hari ini, maka kita sambut tarian selamat datang. Tari Alosi Ripolo 2 yang akan dibawakan oleh dua mahasiswi Informatika, Rosma dan Debbie. Tari Alosi Ripolo 2 adalah berasal dari bahasa Bugis yang kalau diindonesiakan berarti pinang dibelah dua. Sebuah tari kreasi yang berasal dari Sulawesi Selatan, di mana pada lirik lagu tarian tersebut bercerita tentang sepasang kekasih yang wajah mereka mirip satu sama lain. Begitulah sebagian orang Bugis percaya akan hal tersebut. Maka marilah kita saksikan tari Alosi Ripolo 2 dari daerah Makassar.
dan Teknologi di Universitas Respati Yogyakarta. Program Itulah tadi tarian Alosi Ripolo II yang menggambarkan sepasang kekasih. Harapan dari kami bahwa adik-adik calon mahasiswa baru juga merupakan kekasih bagi kami para dosen informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Program Studi Informatika dengan tema pengenalan Prodi Informatika kepada Bapak Iwayan Ordiasa, Eskom MT. Dipersilakan. studi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan terhadap tenaga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik calon mahasiswa baru Prodi Informatika sebanyak 583 yang ada di seluruh tanah air, bahkan ada yang dari luar negeri. Kami ucapkan selamat bergabung di acara Informatika Unrio Menyapa dalam acara penjelasan dari Universitas Respati Yogyakarta terhadap calon mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Yang kami hormati juga yang hadir di ruangan ini, Bapak Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Sugeng Winardi, ST Eskom MT. Yang kami hormati juga dari Panitia Penerimaan Masa Baru Universitas Respati Yogyakarta, Ibu Farida Nuraini, STMT. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi Informatika Bapak Muhammad Diki, STMT, Bapak Ibu dosen yang nanti akan memperkenalkan diri masing-masing dalam acara ini. Pertama-tama kami ucapkan selamat bergabung di acara Informatika Unrio Menyapa ini. Ini latar belakang acaranya adalah karena setelah sekian lama untuk gelombang 1 ada 583 pendaftar dari seluruh tanah air dan dari luar negeri. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang harus kami jawab. Nah, supaya jawabnya tidak satu persatu, kami adakan acara pagi ini yaitu dalam kemasan penyambutan dan penjelasan untuk calon mahasiswa baru dari Prodi Informatika. Nanti acara akan dibuka oleh beliau Bapak Sugeng Winardi, Eskom MT selaku Wakil Dekan. Kemudian akan dilanjutkan nanti dengan perkenalan atau sapaan dari dosen-dosen Prodi Informatika. Kemudian nanti juga akan ada kesan dan pesan, testimoni dari alumni, kemudian dari mahasiswa yang sedang kuliah di Informatika Unrio. Mudah-mudahan nanti akan memberikan gambaran tentang bagaimana proses belajar mengajar yang ada di Universitas Respati Yogyakarta, khususnya program studi Informatika yang ada di bawah naungan Fakultas Sains dan Teknologi. Adik-adik calon mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021,
yang kami banggakan. Juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang ikut meliput acara kita pagi ini. Perlu kami sampaikan bahwa pilihan adik-adik untuk memilih program studi informatika itu menurut kami di Prodi Informatika adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena mungkin semua kita sudah merasakan di Indonesia bahkan di dunia saat ini ya, bahwa ketika kita mengalami pandemi COVID-19, profesi yang paling banyak dibutuhkan itu adalah profesi bidang teknologi informasi atau informatika. Ya. Karena ketika secara tiba-tiba kita itu mengalami pandemi tersebut, hampir seluruh kegiatan itu banyak mengalami gangguan atau harus dilakukan secara online. Nah, satu-satunya yang banyak berperan di sini adalah bidang informatika, khususnya yang banyak terlaksana selama ini adalah bidang pembelajaran. Ya. Anak-anak sekolah, kemudian mahasiswa itu semuanya belajar secara online. Nah, kalau itu dibarengi dengan kemampuan bidang informatika yang bagus, tentunya akan lebih lancar. Nah, oleh karena itu saya sangat menyatakan keputusan adik-adik memilih prodi informatika saat ini menurut saya tepat. Ya, karena kedepannya itu hampir semua bidang itu akan membutuhkan bidang informatika. Saat ini adik-adik boleh buktikan, kalau adik-adik melihat lowongan kerja yang ada di CPNS khususnya ya, belum yang di swasta, coba dilihat. Hampir semua departemen itu memiliki lowongan kerja bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, dari beberapa waktu lalu saya memang berkeyakinan tidak ada bidang di dunia ini yang tidak bisa dibantu dengan informatika. Baik itu bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang agama, bidang pemerintahan, bisnis dan lain sebagainya, semuanya membutuhkan informatika. Ya. Tentunya adik-adik untuk kuliah nanti pasti tujuannya adalah setelah menimba ilmu di sini, adik-adik akan bekerja, mencari rezeki, mencari penghidupan itu dari ilmu yang didapatkan. Nah, dari hasil belajar itu saya yakin ilmu yang didapatkan di informatika itu bisa diterapkan di mana-mana pun, ya di mana saja. Ya. Nah, itulah salah satu keunggulan prodi kita yang banyak dibutuhkan di segala bidang. Saya berharap adik-adik yang sudah mendaftar dan sudah menyerahkan berkas ya, ada untuk gelombang 1 ini ada 583. Kalau mungkin ada yang tidak bisa mengikuti acaranya online sekarang, masih bisa diikuti berikutnya di link yang sama, karena itu sudah direkam. Ya, jangan khawatir. Nah, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan alumni yang membantu untuk adik-adik bisa mendaftar, melakukan proses pendaftaran dan sebagainya ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa yang juga sedang aktif kuliah ikut membantu, seperti tadi tari itu adalah dibawakan oleh 2 orang mahasiswa kami yang sedang aktif ya. Nah, itulah adik-adik mungkin bisa lihat ya, bahwa kita di informatika itu tidak hanya belajar ilmu saja, kita juga belajar seni, berorganisasi, belajar bisnis dan lain sebagainya. Itu akan kita pelajari ya di prodi informatika. Kemudian terima kasih juga kepada panitia penerimaan masa baru yang selama ini sudah mensupport kami untuk melaksanakan proses pendaftaran ya. Tentunya nanti gelombang kedua juga akan didukung. Kemudian juga dari fakultas yang selalu mensupport, dan yang terpenting juga adik-adik mahasiswa, alumni, kemudian rekan-rekan dosen yang selalu bersedia untuk memberikan ilmunya kepada adik-adik nanti setelah bergabung menjadi mahasiswa baru program studi informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Baik, saya kira itu sebagai pembuka dulu, nanti acara akan dilanjutkan dengan penjelasan ya yang paling penting dari panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Respati Yogyakarta, dan nanti akan ada sesi tanya jawab ya yang nanti akan dipandu oleh Bapak Muhammad Diki. Beliau adalah
Sekretaris Program Studi Informatika. Kemudian juga nanti akan rekan-rekan dosen juga akan memperkenalkan diri dan ada testimoni dari adik-adik mahasiswa yang sedang kuliah dan alumni yang sudah tamat. Ya. Baik, saya kira demikian adik-adik sekalian yang ada di seluruh tanah air dan di luar negeri. Terima kasih atas kesediaannya bergabung dalam acara ini. Mari kita ikuti acara berikutnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Ketua Program Studi Informatika dan selanjutnya sambutan dari Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi kepada Bapak Sugeng Winardi, Eskom MT, bersedia sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua dipertemukan dalam satu keadaan yang sehat tanpa kurang satu apa, dan tentunya juga ini adalah merupakan berkah semuanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya terutama kepada adik-adik calon mahasiswa baru program studi informatika yang saat ini sudah tergabung sebanyak 583, satu jumlah yang tidak sedikit, dan ini adalah merupakan satu prestasi bagi adik-adik bisa bergabung bersama-sama untuk nantinya menimba ilmu di program studi informatika Universitas Respati Yogyakarta dan khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi. Sungguh berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, meskipun kita terkendala oleh jarak, kemudian terkendala juga oleh situasi dan kondisi, kita tetap masih bisa bersilaturahmi, berkumpul, dan kemudian bergabung. Tiada lain adalah berkat apa yang dinamakan dengan sebuah teknologi. Jadi untuk saat ini memang untuk urusan jarak itu tidak ada masalah ataupun tidak ada kendala kalau kita ingin berkumpul bersama, bersilaturahmi, sehingga semuanya tetap bisa bertemu. Ya. Jadi seperti itu. Inilah salah satu berkah bagi kita kalau seandainya kita itu dapat menggenggam sebuah teknologi. Jadi kalau dengan kita menggenggam sebuah teknologi, ya tentunya dunia ada di dalam genggaman. Nah, ini adalah salah satu salah satu slogan yang ada di iklan ya. Nah, tentunya di program studi informatika nantinya akan diberikan banyak hal, materi, pelajaran, kuliah, dan sebagainya, termasuk ilmu-ilmu yang mungkin tidak ada di mungkin ya istilahnya di perguruan tinggi lain ya, tentunya karena kita juga punya ciri khas. Ya, saat ini memang program studi informatika membuka konsentrasi atau dalam mobile computing dan kemudian keamanan informasi ataupun information security. Nah, kenapa membuka program itu? Ya karena saat ini yang menjadi tren adalah itu. Adik-adik sekalian yang berada di tempat yang lain, yang di seluruh penjuru tanah air, kalau tidak ada mobile
selalu ada dalam genggaman Anda itu. Bangun tidur yang dicari bukan apa-apa tetapi adalah selalu meraih HP dan sebagainya. Nah, teknologi bisa diraih dari sisi itu. Ya, kemudian kalau kita lihat di televisi misalnya orang bisa mengendalikan rekening bank dengan menggunakan HP dan sebagainya. Nah, itulah salah satu keunggulannya di situ. Nah, kemudian keamanan informasi. Kenapa membuka itu? Ya saat ini tren yang paling tinggi juga termasuk diantaranya adalah itu. Bagaimana mengamankan data-data, terutama data-data informasi dari sebuah bank, kemudian data dari kepolisian dan sebagainya. Nah, itu adalah keamanan informasi. Kalau tidak diamankan seperti apa? Nah, seperti apa gambarannya nanti bisa ditanyakan secara langsung pada dosen-dosen yang bersangkutan, yang tentunya di sini adalah dosen-dosen yang sudah qualified dan juga sering menjadi tenaga-tenaga ahli di berbagai bidang, terutama di informatika. Adik-adik yang berbahagia, acara ini sangat bagus ya, karena di sini nanti adik-adik sudah tidak perlu bertanya satu persatu, semuanya nanti akan dijelaskan bukan secara vulgar ya, artinya secara jelas ya, gamblang. Kalau istilah Jawanya ini, maaf nih bukan berarti apa-apa ya, istilahnya kalau istilah Jawa itu cetho welo-welo ya, artinya semua terbuka. Silahkan nanti menanyakan apa-apa yang belum jelas ya, detail-detailnya ya, itu ya. Nah, dan kemudian apa sih mungkin kok kita harus menyelenggarakan seperti ini ya, supaya tadi saya ulangi sudah untuk kembali menyapa adik-adik yang selama ini belum tahu secara detail. Nah, ini silahkan nanti ditanyakan, kemudian juga ke ahlinya. Nanti ada dari ketua penerimaan mahasiswa baru, ini kalau kemarin sudah sedikit tahu namanya Bu Farida misalnya, nah, itu nanti ditanyakan. Kemudian untuk masalah dari program studinya nanti ditanyakan ke Pak Wayan tadi ya, Pak Iwayan yang sebagai ketua program studinya, dan juga nanti teman-teman dosen yang lainnya. Ini kesempatan yang sangat baik kalau kita misalnya kemarin sudah mengirimkan berkas untuk tidak ragu-ragu lagi ya, jadi tidak ragu-ragu lagi untuk segera bergabung, karena kesempatan ini sangat langka untuk yang mungkin nantinya tidak tidak terulang lagi ya, itu ya. Jadi meskipun nanti ada acara yang kedua lagi ya, dan seterusnya ya, nanti akan disambung terus. Supaya apa tujuannya? Supaya adik-adik bisa saling berinteraksi dengan program studi informatika. Nah, seperti itu. Nah, perlu adik-adik ketahui seperti apa sih kehidupan di Unrio. Nah, di Unrio dulu ya, ataupun terutama di program studi informatika. Satu, bahwa itu dosen-dosennya sangat familiar ya, seolah-olah bahwa Anda nanti yang dari luar Jogja atau luar Jawa datang ke program studi informatika ini akan disambut dengan dosen-dosen yang sangat familiar, luar biasa, seolah-olah itu jauh dari orang tua tetapi sebenarnya dekat, karena dosen-dosen ini akan menjadi orang tua kalian di Jogja begitu. Minta apapun nanti akan diberikan ya, kalau kepepetnya atau terpaksanya minta duit mungkin barangkali bisa memberikan. Seperti itu ya. Ya. Kemudian yang kedua, kampusnya ini kalau ada di Jogja itu ada salah satu kampus di Jogja itu namanya kampus kebangsaan. Tapi kalau saya menyebut Unrio ini adalah kampus Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Nah, kenapa dikatakan kampus Bhinneka Tunggal Ika? Ya karena kampus Unrio ini terdiri dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Jadi artinya kalau di Indonesia terdiri dari 34 provinsi, hampir semuanya itu ada. Bahkan beberapa tahun yang lalu atau 1 atau 2 tahun yang lalu ini 34 provinsi terwakili semua, bahkan ada yang dari luar negeri. Dan itu tidak pernah ada konflik, tidak pernah ada perpecahan, itu bersatu menjadi sebuah keluarga yang sangat luar biasa sekali. Keakrabannya. Nah, ini makanya saya katakan bahwa Unrio ini adalah sebagai salah satu kampus yang berbhinneka tunggal ika. Nah, itu salah satunya. Kemudian
keunggulan lain, nah, sekitar kampus nih kalau mau kos itu nanti akan sangat mudah gitu ya, sangat mudah dan murah. Kemudian contoh lain kehidupan di Jogja, ya kalau Anda mungkin di daerahnya masing-masing jam 11 malam gitu mau keluar untuk lapar cari makan kok susah ya. Kalau di Jogja 24 jam dengan makan yang sangat murah meriah begitu. Anda cari nasi 3.000 kalau di Jogja masih ada itu ya. Ya, itulah salah satu dari sekian banyak keunggulan-keunggulan, dan ini menjadikan saya kira Anda sudah tidak perlu ragu-ragu lagi untuk segera join, untuk segera bergabung dengan terutama di sini adalah program studi informatika. Tunggu apa lagi begitu istilahnya ya. Nah, supaya apa? Karena kita ada keterbatasan kuota juga. Jadi kalau nanti nggak cepat, nanti kelamaan nunggu-nunggu besok akhirnya sudah penuh gitu ya. Nah, demikian sekilas saya untuk memberikan sedikit dan gambaran, dan kemudian kami dari fakultas sangat mensupport sekali kegiatan ini, dalam artian bahwa ini kegiatan yang sangat bagus sebagai salah satu cara bagaimana kita karena keterbatasan jarak dan situasi, untuk kita bisa mendapatkan informasi yang detail, yang lengkap tentang program studi informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Dan kami sangat mensupport sekali. Semoga apa yang disampaikan ini juga nanti bisa diikuti oleh program studi yang lainnya. Demikian, dan kemudian secara resmi acara pada pagi hari ini sampai siang, sampai selesai nanti, secara resmi kami buka, dan selanjutnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian saya mewakili Bapak Dekan yang berhalangan banyak salah, banyak kata-kata yang barangkali membuat atau tidak paham, nanti bisa dipahamkan, diperjelas oleh teman-teman dosen ataupun dari panitia dari penerimaan mahasiswa baru. Saya kira demikian, secara resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Respati Raih Prestasi, bersama informatika kita bisa. Baik, itulah tadi sambutan dari Bapak Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Terima kasih atas sambutannya Pak dan supportnya. Dan kita lanjutkan di acara berikutnya, yaitu perkenalan dan sapaan dari seluruh dosen yang mengajar di informatika. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa Bapak Hamzah STMT yang sekaligus sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi juga merupakan salah satu dosen di informatika. Dan mohon maaf karena ada halangan, maka Bapak Hamzah STMT pada pagi hari ini tidak bisa ikut bergabung menyapa adik-adik semua. Dan semoga kita semua tetap dalam keadaan baik dan sehat. Baik, dan berikutnya adalah perkenalan Bapak Iwayan Ordiasa Eskom MT. Beliau adalah Ketua Program Studi Informatika. Kepada Bapak Iwayan Ordiasa dipersilahkan. Baik, selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, 583 calon mahasiswa baru program studi informatika. Kali ini saya akan memperkenalkan diri saya selaku dosen. Ya, kalau tadi saya memberikan penjelasan tentang prodi informatika, nah sekarang kita akan memperkenalkan diri. Ya. Nama saya lengkapnya adalah Iwayan Ordiasa Eskom MT. Saya latar belakang pendidikannya memang sejak S1
dan S2 itu adalah dalam bidang informatika. Kemudian adik-adik nanti akan ketemu saya ketika sudah bergabung dengan program studi informatika itu di mata kuliah di awal itu adalah di mata kuliah teori bahasa dan otomata. Kemudian agak ke belakang ya saya banyak mengajar mata kuliah di belakang ya agak semester atas yaitu ada nanti adik-adik ketemu tentang jaringan komputer ya keamanan jaringan, kemudian tentang rekayasa web, kemudian semantik web yang terkait dengan web. Kemudian nanti adik-adik juga akan ketemu saya di mata kuliah yang agak kekinian yaitu tentang cloud computing. Kemudian juga adik-adik akan ketemu saya dengan mata kuliah big data. Baik, itu mungkin segambaran tentang mata kuliah. Untuk sedikit mungkin perlu saya ceritakan di sini tentang kenapa saya memilih bidang informatika ya. Saya milih bidang informatika itu dasarnya ketika saya waktu SMA itu sempat kursus komputer, ya, kursus pemrograman. Nah waktu itu saya sudah diberitahu oleh guru kursus saya bahwa kalau saya bisa membuat program itu katanya harganya itu berlipat-lipat kali daripada hardware-nya. Ya. Nah, oleh karena itulah saya sangat terdorong sekali ingin mengambil jurusan informatika ketika itu tahun 89. Teknik informatika atau informatika itu belum begitu terkenal ya. Karena dunia IT juga belum begitu banyak. Ya. Nah, ketika saya waktu itu kuliah di program S1, saya juga disupport oleh dosen saya, diminta kalian itu semester 7 minimal sudah mengaplikasikan ilmunya. Saya ketika itu sudah mulai mengajar pelatihan atau kursus, kemudian membuat proyek-proyek pemrograman kecil-kecilan gitu ya, dengan dosen, kemudian dengan teman. Ya. Nah di situ saya membuktikan bahwa memang harga program itu luar biasa, ya, dibandingkan dengan hardware-nya. Nah adik-adik nanti ketika bergabung, adik-adik akan diajari oleh dosen-dosen ya, tentang apa itu pemrograman dan lain sebagainya. Ya. Nah ketika saya akan tamat, sudah saya mengambil skripsi, saya malah dapat tawaran dari sebuah software house yang ada di Jogja ketika itu. Saya malah bingung, saya mau ngambil skripsi kok malah dapat tawaran kerja. Ini jadi saya belum tamat adik-adik, saya sudah ditawari kerja sebagai programmer ketika itu ya. Tahun 1994 ketika itu saya mulai masuk. Ya. Ketika itulah saya baru bisa membuktikan apa kata-kata daripada guru kursus saya bahwa menjual program itu luar biasa mahalnya. Ya. Nah ketika itu saya sudah mulai mengerjakan proyek-proyek yang ada di divisi software saya ketika itu ya. Saya hanya sempat 1,5 tahun jadi programmer, setelah itu langsung diangkat menjadi kepala divisi software. Ya. Nah disitulah saya banyak pengalaman, banyak link. Kemudian saat itu ketika tahun 1995 saya sudah taken kontrak untuk membuat program di sebuah perguruan tinggi itu besarnya sudah 75 juta untuk satu program ketika itu ya. Nah, itu membuktikan bahwa program ketika itu sangat mahal. Nah adik-adik saya kira sekarang harga program jauh lebih mahal apalagi kalau sudah bisa bagus dan lain sebagainya. Ya. Nah itu sedikit tentang pengalaman saya belajar informatika, dan belajar informatika itu adik-adik sangat menyenangkan sekali. Karena apa? Semuanya bisa kita wujudkan di komputer itu. Ya. Karena apapun yang kita punya ide, kalau kita bisa programming, bisa kreatif, kita bisa wujudkan di dalam komputer, di dalam bidang informatika itu. Ya, seperti saat ini misalnya, kalau sekarang kan jauh lebih mudah belajar itu ya, sudah ada YouTube, ada Google. Zaman saya dulu tidak semudah sekarang belajarnya. Tetapi karena saya sangat ingin sekali belajar hal-hal terkait komputer dan saya bisa mengimplementasikan sehingga waktu itu saya tidak sempat mencari kerja adik-adik. Karena apa? Semua itu menawarkan. Beberapa waktu itu saya ketika di kepala divisi software ada 3 perguruan tinggi yang menawarkan saya untuk menjadi dosen di perguruan tingginya.
Artinya apa? Saya bisa memilih gitu ya. Saya tidak melamar, sudah dilamar orang. Nah itulah adik-adik kalau betul-betul menekuni bidang informatika, saya kira belajarnya akan lebih menyenangkan dan nanti hasilnya juga akan lebih bagus. Baik, saya kira itu perkenalan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Marcel. Baik, terima kasih Pak Wayan. Dan berikutnya perkenalan dan sapaan dari Bapak dosen kita, Bapak Muhammad Diki STMT. Monggo Pak Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik 583 calon mahasiswa baru program studi S1 Informatika Universitas Respati Yogyakarta. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Terima kasih telah memilih mendaftar dan bergabung bersama program studi S1 Informatika Universitas Respati Yogyakarta. Saya, Muhammad Diki, STMT, adalah orang yang selalu berinteraksi dengan adik-adik semua selama ini dengan 583 calon mahasiswa baru program studi S1 Informatika. Nah, selama kita berinteraksi, mungkin ada banyak kehilafan, ketidaknyamanan. Untuk itu kami minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adik-adik semua, saya di informatika mengajar dari semester awal, semester 1 dengan pemrograman 1, kemudian di semester 2 pemrograman 2, semester 3 dengan pemrograman berorientasi objek, dan seterusnya. Nah, kemudian di semester atas kalian akan bersama saya belajar tentang ethical hacking. Jadi kita akan bantu Kepolisian Negara Republik Indonesia, kita akan bantu TNI dan aparat keamanan di Indonesia untuk mengamankan data-data kita, untuk memberikan peluang yang bagus bagi bank-bank, bagi semua data yang ada di Indonesia. Selain itu, selain ethical hacking, saya juga mengajar digital forensik. Nah, adik-adik akan belajar bagaimana menginvestigasi sebuah peristiwa yang ada di dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi informasi. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih semuanya. 583 calon mahasiswa baru informatika gelombang 1 ini berasal dari 34 provinsi di Indonesia dan Timor Leste. Telah banyak mahasiswa Timor Leste yang mendaftar di informatika. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi 583 calon mahasiswa baru gelombang 1 Prodi S1 Informatika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki, dan berikutnya perkenalan dan sapaan dari seorang ibu, Ibu Sri Hasta Mulyani Eskom Mkom. Monggo Bu Hasta. Terima kasih Ibu Marcelina Endah Hiswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Halo adik-adik calon mahasiswa baru program studi S1 Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia dan adik-adik dari Timor Leste. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu walaupun dengan secara virtual tentunya, karena memang kondisi dari pandemi COVID-19 yang insya Allah akan segera berakhir, kita doakan bersama-sama. Baik,
Saya perkenalkan, nama saya Sri Hasta Mulyani Eskom Mkom, biasa dipanggil Ibu Hasta. Pendidikan saya sudah jelas di bidang informatika dan kebetulan saya juga alumni dari Universitas Respati Indonesia Jakarta. Sudah cukup sepuh, tapi mudah-mudahan masih tetap muda karena mendampingi adik-adik sekalian nantinya. Tadi Pak Iwayan Ordiasa, Pak Diki juga sudah menjelaskan bahwa di program studi informatika ini adik-adik akan mendapatkan wawasan yang cukup luas yang berkaitan dengan bidang keinformatikaan dan komputer tentunya. Dan saya nanti akan mendampingi adik-adik sekalian di beberapa mata kuliah di semester 1 sampai dengan semester 7. Ya, di semester 1 dan 2 nanti kita akan bertemu di sistem basis data 1 dan 2, rekayasa perangkat lunak 1 dan 2. Dan juga nanti saya akan mengampu mata kuliah komputer dan masyarakat, kecakapan antarpersonal, etika profesi, dan juga metodologi penelitian. Dan saya juga sebagai dosen pembimbing akademik. Insya Allah semoga nanti adik-adik bisa menjadi bagian dari keluarga program studi S1 Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Saya rasa itu saja, rasanya saya sudah kangen bisa bertatap muka langsung dengan adik-adik semuanya, 583 calon mahasiswa baru di gelombang pertama, dan semoga kita bisa bersama di Respati. Cepat lulus, cepat kerja. Bersama Respati, raih prestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih Bu Hasta. Dan luar biasa, Bu Hasta sangat bersemangat. Semoga adik-adik juga semakin tambah bersemangat. Selanjutnya, perkenalan dan sapaan dari Bapak dosen, Bapak Nur Hadi Wijaya, ST Mkom. Monggo, Pak Nur Hadi. Halo. Halo. Halo semuanya. Halo calon mahasiswa baru informatika gelombang pertama yang berjumlah 583 Samaru. Apa kabar? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dihindarkan dari corona ya. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Hadi Wijaya. Saya mulai mengajar di Prodi Informatika dari tahun 2005 hingga sekarang, dan saya akan mengajar kalian nanti dari semester 1 hingga semester 8, baik itu secara langsung ataupun menggunakan media daring ataupun e-learning, karena di kampus kita juga sudah siap menggunakan pembelajaran menggunakan LMS. Jadi tidak ada keraguan lagi apabila ada wabah pandemi semacam ini pun kuliah kita akan tetap berjalan seperti biasanya melalui daring. Untuk mata kuliah yang saya ajarkan, itu kalau kalian suka sekarang menggunakan koneksi internet, baik pakai PC ataupun menggunakan HP, tentu saja kita bisa mempelajari bagaimana teori untuk bisa koneksi ke dalam jaringan menggunakan kabel maupun WiFi. Nah, saya biasanya mengajar adalah mata kuliah jaringan komputer yang akan dilanjutkan juga dengan jaringan bergerak. Kalau mata kuliah kebaruan dari kurikulum 2017 adalah Mobile Network and Analyze. Selain itu juga, kalau tadi dari rekan saya adalah Bapak Diki terkait dengan ethical hacking, di sini saya akan mengajarkan juga nanti di semester 6 itu terkait dengan keamanan jaringan termasuk sandi-sandi kriptografi. Jadi nanti kalau kalian yang sekarang sudah tahu apa itu tentang adanya pencurian data, kemudian adanya bagaimana data itu bisa diolah kembali, diambil kembali, supaya data itu tidak dikontaminasi dengan orang yang tidak bertanggung jawab, adalah nanti bisa bertemu dengan saya di semester 6 untuk mata kuliah kriptografi salah satunya. Kemudian tidak kalah ketinggalan juga
selain kita menggunakan e-learning berbasis Stamilo, Google Classroom, di tempat kita ketemu secara langsung pun ruangan lab berbasis jaringannya juga sudah bagus. Jadi kalau kalian ketemu dengan saya di jaringan komputer, mau belajar pakai wifi router ataupun dengan berkabel juga, kita tidak ada masalah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di awal. Kalau kalian benar-benar suka dengan jaringan, adalah tepat mengambil di jurusan informatika. Dan sekarang dari survei yang saya perhatikan, perusahaan-perusahaan yang survive di dalam pandemi corona ini, yang sangat survive adalah ISP. ISP adalah Internet Service Provider, di mana pastinya akan membutuhkan teknisi-teknisi ataupun administrator jaringan yang handal, supaya pelaksanaan termasuk webinar atau termasuk juga pembelajaran jarak jauh bisa berjalan dengan mulus, lancar, tanpa kendala jaringan, adalah tepat masuk informatika, pelajari tentang jaringan komputer. Itu sementara, nanti bisa dilanjutkan dengan ketemu langsung, dan saya tunggu di kampus Prodi S1 Informatika Universitas Sespati Yogyakarta. Selamat siang, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Nur Hadi. Dan selanjutnya dan yang terakhir adalah perkenalan dan sapaan dari saya sendiri. Saya juga termasuk salah satu dosen di Prodi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sespati Yogyakarta. Halo adik-adik semua, calon mahasiswa baru. Selamat datang, selamat bergabung, dan saya tunggu kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Marcelina Endah Hiswati, STMCS. Kalian nanti akan ketemu dengan saya di semester 1, langsung ketemu. Oke? Dan jangan takut dan jangan segan, jangan sungkan, karena nanti mata kuliah yang akan saya ajarkan itu biasanya mata kuliah yang tidak disukai. Matematika, logika. Tetapi disinilah bahwa sukai dulu pengajarnya, kan begitu ya. Jadi saya tunggu kehadiran adik-adik semua untuk bergabung, untuk belajar bersama kami, dan jadikan kami orang tua kalian untuk belajar bersama. Begitu? Itulah tadi seluruh perkenalan dari dosen-dosen informatika, dan tidak kenal maka tidak sayang, karena sekarang sudah kenal, maka saya yakin adik-adik akan semakin mengenal kami, semakin sayang, dan nantinya kami tunggu kehadiran adik-adik semua untuk belajar bersama di Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sespati Yogyakarta. Baik, acara berikutnya adalah sapaan dari perwakilan alumni kepada Saudara Hizbul Watan Eskom Mkom. Kesempatan diberikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Kaprodi Teknik Informatika Pak Iwayan Ordiasa Eskom Mkom, dan yang terhormat juga semua dosen yang hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hizbul Watan. Saat ini saya sudah menyelesaikan studi S2 saya, dan saat ini juga saya membantu mengajar di Informatika Universitas Sespati Yogyakarta. Hai teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia, 500 adik-adik calon mahasiswa. Pengalaman saya di Informatika Universitas Sespati Yogyakarta mungkin sangat banyak, tapi yang paling saya rasakan yaitu rasa nyaman,
dan rasa kekeluargaan yang sangat tinggi, baik itu dari pihak akademika maupun dari semua dosen-dosen yang mengajar di Informatika Respati Yogyakarta. Harapan saya, semoga semua adik-adik yang mendaftar calon mahasiswa baru, 583 calon mahasiswa baru Informatika Respati Yogyakarta bisa ikut bergabung bersama kami dan bisa merasakan apa yang pernah saya rasakan selama kuliah di Informatika Universitas Respati Yogyakarta. Semoga dengan bergabungnya adik-adik semua 583 calon mahasiswa baru bisa menjadi jembatan kesuksesan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pengalaman saya selama kuliah di Informatika Respati Yogyakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hizbul. Langsung saja di acara berikutnya, yaitu testimoni dari perwakilan mahasiswa Informatika kepada Aditya Nur Kivana. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan 583 calon mahasiswa baru di seluruh tanah air. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta, Bapak Hamzah STMT. Yang saya hormati Bapak Iwayan Ordiasa Eskom MT selaku Kaprodi S1 Informatika. Yang saya hormati Ibu Farida Nur Aini selaku Ketua PKKMB. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang tak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Informatika menyapa calon mahasiswa baru. Halo 583 calon mahasiswa baru di seluruh tanah air. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Nur Kivana. Saya berasal dari Gunung Kidul. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Semin. Dan saat ini saya melanjutkan pendidikan saya di Universitas Respati Yogyakarta, tepatnya di program studi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang alasan kenapa saya bisa berada di sini. Awalnya memang saya tidak berminat masuk di kampus ini, apalagi mengambil jurusan ini. Kenapa saya bisa berada di sini sekarang? Karena orang tua saya. Di samping itu ada salah satu saudara saya yang kebetulan alumni dari sini. Beliau menawarkan ke saya tentang Unrio dan prodi-prodinya. Tetapi setelah saya baca-baca, saya tidak ada ketertarikan sama sekali di sini. Walaupun di sini tuh banyak beasiswanya. Kurang lebih 1 bulan, ibu saya mengambil keputusan bahwa saya harus kuliah di sini dan mengambil jurusan S1 Informatika. Bahkan kedua orang tua saya sampai berani menanggung resiko. Pada akhirnya saya mengikuti tes beasiswa di sini dan alhamdulillahnya saya diterima. Di samping itu, saudara saya selalu bilang bahwa masuk di prodi ini tuh tidak sesulit yang orang-orang katakan, yang katanya mata kuliahnya banyak codingnya lah segala macam. Nah, waktu berjalan hingga pada akhirnya saya menjadi maba di prodi ini. Dan di semester 1 pada minggu pertama,
saya berusaha menyesuaikan diri di sini dan belum sampai 1 bulan saya udah merasa nyaman di sini. Saya benar-benar bersyukur bisa bergabung di keluarga informatika. Kenapa? Saya tuh di sini tuh merasakan mendapat teman yang banyak, yang have fun, dan juga dosen-dosennya tuh komunikatif dalam menyampaikan materi. Selain itu juga dosen-dosennya tuh terlalu perhatian kepada seluruh mahasiswanya dan itu membuat mahasiswanya itu nyaman. Nah, memang prodi ini tuh bukan prodi impian saya dulu, tetapi ini menjadi prodi idaman saya sekarang. Kata teman-teman saya yang kuliah di kampus lain, mereka bilang kalau masuk ke prodi itu rasanya seperti masuk kuburan. Tetapi saya rasa di sini tuh enggak. Saya masuk ke prodi itu serasa masuk rumah saya sendiri. Karena beliau-beliau itu welcome kepada seluruh mahasiswanya. Nah, intinya saya bangga berada di sini. Saya bersyukur bisa diterima di Universitas Srespati Yogyakarta, tepatnya di Prodi S1 Informatika. Nah, pesan saya bagi adik-adik yang masih bingung cari kampus di mana, ambil jurusan apa, saya rasa Informatika Unrio adalah salah satu jalan Anda. Saya rasa sekian cerita dari saya. Semoga ini dapat memotivasi adik-adik untuk dapat melanjutkan pendidikan selanjutnya. Bersama informatika kita bisa. Bersama informatika cepat lulus, cepat kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kesan dari Aditya Nur Kivana. Dan itu real yang dirasakan oleh mahasiswa yang aktif di semester ini dan benar-benar ya apa yang dia ceritakan itu yang sebenarnya. Baik, acara berikutnya yaitu penjelasan dari Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru PMB 2020 dan sekaligus tanya jawab kepada Ibu Farida Nuraini ST/MT dipersilakan untuk maju ke depan dan nanti akan dipandu untuk tanya jawabnya oleh Bapak Muhammad Diki ST/MT. Monggo waktu diberikan. Baik, adik-adik semua, 583 calon mahasiswa baru program studi S1 Informatika Universitas Srespati Yogyakarta gelombang 1. Saat ini kita akan melakukan tanya jawab seputar beasiswa, seputar bagaimana kita mendaftar, bagaimana nanti berkegiatan dan berkuliah di informatika. Adalah pada kesempatan ini akan bertanya live chat yang YouTube, kemudian akan dijawab oleh Ibu Farida. Yang pertama beberapa pertanyaan. Begini Bu Farida, ada beberapa pertanyaan tentang beasiswa. Yang pertama, beasiswa apa yang dimaksud dengan beasiswa penuh,
beasiswa subsidi, kemudian beasiswa bidik misi atau KIPKA. Nah begitu. Saya rasa kemudian besarannya berapa per semester? Monggo Bu Farida. Baik. Kemudian beasiswa ada juga yang bisa diakses sebelum kuliah dan saat adik-adik sudah menjadi mahasiswa. Mungkin kalau yang di layar itu disampaikan ada beasiswa yang setelah menjadi mahasiswa di Unrio itu ada beasiswa prestasi dari Unrio, ada beasiswa PPA BBM dari pemerintah daerah, Dikpora dan lain-lain. Nah, tetapi untuk beasiswa yang bisa diakses sebelum adik-adik masuk kuliah itu juga ada beberapa macam. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, adik-adik yang mungkin nanti belum bisa masuk di beasiswa KIP, belum masuk di beasiswa penuh, jangan khawatir karena nanti masih ada kesempatan untuk mendapatkan saat adik-adik. Nah ini yang sering menjadi pertanyaan juga adalah akses beasiswa hanya pada saat yang pertama adalah beasiswa KIP kuliah atau mungkin kalau terdahulu namanya beasiswa bidik misi. Ya, apa itu beasiswa KIP kuliah atau bidik misi? Itu memang nanti adik-adik akan mendapatkan pembebasan biaya kuliah sepenuhnya. Ya, bahkan akan mendapatkan bantuan biaya hidup per bulan. Kalau yang kemarin itu saya tidak salah itu adalah 700.000 per bulan. Nah, salah satu contoh penerima bidik misi tahun lalu, kalau adik-adik tadi menyimak,
adik Aditya Nur Kivana itu adalah salah satu contoh penerima bidik misi pada tahun yang 2 tahun lalu kalau tidak salah ya. Bidik misi atau sekarang namanya KIP kuliah ini adik-adik bisa mengakses di web KIP kuliah kemdikbud.ac.id. Mungkin bisa di slide yang berikutnya. Nah ini beasiswa KIP kuliah, adik-adik bisa mengakses di kip-kuliah.kemdikbud.ac.id. Nah kemarin banyak pertanyaan, Ibu gimana aksesnya? Saya yakin kalau adik-adik punya akses KIP kuliah itu sudah tidak asing lagi. Setelah adik-adik masuk kepada web tersebut, nanti adik-adik bisa memilih pilihan program adalah Mandiri PTS. Ya, kalau kemarin ada SNMPTN. Nah, kalau untuk perguruan tinggi swasta seperti Unrio, adik-adik bisa memilih programnya adalah Mandiri PTS, ya. Kemudian kemarin juga banyak masuk chat dan juga ke saya juga, Ibu kapan kok bukanya? Kok saya belum bisa? Sejak kapan? Malam, ya, ya. Karena memang dari Dikbud baru membuka akses KIP kuliah ini, memang baru tadi malam adik-adik. Jadi kalau yang sudah mengisikan data di KIP kuliah, silakan sudah bisa untuk memilih di Informatika Unrio atau beberapa prodi di Unrio yang dibuka dengan cara mengakses atau memilih yang program Mandiri PTS. Ya, itu KIP kuliah dan atau bidik misi terdahulu, bidik misi, kemudian 2 yang memang adalah pihak universitas. Caranya adik-adik bisa mengakses di beasiswa.respati.ac.id. Terus melalui web, karena seperti tadi Pak Wayan sampaikan, Pak Diki sampaikan, dan juga Bapak Ibu dosen sampaikan, bahwa saat ini di masa pandemi COVID ini kita memang untuk sementara ini membatasi tes secara langsung, sehingga seleksi hanya melalui seleksi berkas yang sudah adik-adik unggah di beasiswa.respati.ac.id. Demikian juga dengan KIP. Pertama nanti adik-adik diseleksi berkasnya melalui berkas-berkas yang sudah beasiswa penuh itu apa? Nah, kemudian di itu apa? Kalau yang KIP sudah terjawab ya, itu dari pemerintah. Untuk beasiswa penuh, beasiswa subsidi itu adalah sekali lagi beasiswa yang diberikan dari pihak Unrio kepada adik-adik yang sudah terseleksi. Bedanya adalah di saran potongan biaya yang dikenakan kepada adik-adik. Kalau beasiswa yang penuh, otomatis memang nanti adik-adik akan dibebaskan SPA. Nah, oh ya, adik-adik sudah dapat rincian biaya semua ya. Nah, silakan nanti bisa dibuka lagi rincian biaya yang sudah adik-adik dapatkan sebelumnya. Di situ sudah ada komponen SPA dan UKT. Ya, komponen SPA itu adalah sumbangan pengembangan akademik. Nah, apa itu sumbangan pengembangan akademik? Nah, mungkin kalau di tempat lain namanya uang gedung, namanya infak, nah dan lain-lain. Itu hanya dikenakan selama semester 1 dan 2, ya. Kemudian ada biaya UKT, itu akan sama selama adik-adik kuliah dari semester 1 sampai 8 atau 9, itu besarannya sama. Nah, kembali lagi tadi kepada beasiswa penuh, itu adik-adik akan mendapatkan pembebasan SPA dan juga nanti potongan UKT. Ya, jadi UKT adik-adik tidak membayar sepenuhnya, tapi nanti dipotong sesuai dengan besaran yang nanti akan kami sampaikan.
Kalau misalnya nanti besaran potongannya adalah 1,5 juta, berarti dari UKT di informatika itu kalau tidak salah sekitar 4 juta, sekitar 4,2 ya. Nah itu nanti dipotong 1,5 misalnya seperti itu. Subsidi juga demikian, sama halnya ada pembebasan SPA, tapi mungkin untuk besaran UKT-nya yang dibebaskan itu lebih kecil. Nah kemudian selama kuliah itu nanti memang adik-adik akan dibebaskan atau itu berlaku selama kuliah, tapi otomatis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Syaratnya apa? Pasti ada hak, ada kewajiban ya. Kalau adik-adik mendapatkan hak mendapat potongan beasiswa, maka kewajibannya adik-adik harus memenuhi indeks prestasi tertentu. Misalnya nanti ditetapkan 3,2 atau 3,1, berarti adik-adik setiap semester harus mempunyai nilai IPK dan IPS sebesar itu ya. Nah saya yakin adik-adik walaupun belum kuliah mungkin sudah paham ya IPK itu apa. Nah itu kalau belum ya nanti perlahan adik-adik akan tahu. Sulit enggak sih? Kalau adik-adik rajin itu adalah hal yang mudah ya. Mungkin kira-kira itu Pak Diki. Kira-kira sudah menjawab pertanyaan dari adik-adik semua atau apa? Ya, baik. Ada lagi dari Parigi Mautong. Adik Parigi Mautong bertanya, apakah kita menunggu pengumuman beasiswa atau langsung membayar? Mohon dijelaskan. Oh ya, baik ya. Pertanyaannya bagus sekali Adik Parigi. Jadi kemarin memang kita mensyaratkan bahwa pendaftaran beasiswa itu adik-adik harus mendaftar di program reguler dulu. Jadi nanti enak begitu tidak diterima di beasiswa, adik-adik sudah otomatis diterima di program mandiri tanpa harus daftar lagi, tanpa harus membayar uang pendaftaran lagi. Nah, kemudian sesuai dengan penjelasan saya tadi bahwa kalau beasiswa Unrio itu adalah berupa potongan biaya. Jadi saya perjelas di sini itu bukan gratis tis nggak bayar sama sekali, tidak ya. Jadi terkait dengan pertanyaan ini maka bisa saya jawab, adik-adik sebaiknya membayar registrasi dulu atau membayar biaya awal dulu tanpa harus menunggu program beasiswa itu diumumkan Pak Diki ya. Karena apa? Karena biaya yang kita kenakan biaya di awal itu sebetulnya sangat ringan. Nah, kalau adik-adik sudah baca, ayo berapa kemarin registrasi awal, masih ingat nggak? Ya, itu cukup 1.500.000 dulu. Nah, itu jadi kalaupun nanti adik-adik misalnya tadi adik Parigi ya, misalnya nanti diterima di program beasiswa, kemudian nanti beasiswa misalnya nilainya bagus, kemudian di beasiswa penuh, nanti ada potongan SPA, ada pembebasan SPA dan juga potongan UKT, tapi adik Parigi ini masih harus membayar biaya yang kekurangannya. Nah, seperti itu. Jadi uang itu tidak akan hilang, ya. Membayar sekarang berarti nanti memperingan untuk pembayaran berikutnya. Mungkin begitu Pak Diki. Ya, terima kasih Bu Farida. Saya rasa adik Parigi bisa memahami. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi silahkan disampaikan. Pertanyaan berikutnya dari adik Ima. Pertanyaannya adalah gimana dengan yang sudah daftar KIP kuliah tapi pemilihannya di SBMPTN? Oh, ya baik. Tadi saya sampaikan di depan bahwa di program KIP kuliah yang adik-adik bisa lihat di kipkuliah.kemdikbud.go.id itu ada beberapa pilihan program. Yang pertama itu kalau saya tidak salah ada SNMPTN, ya itu sudah lewat pengumumannya kalau nggak salah sudah sejak bulan April. Kemudian ada program yang kedua itu adalah SBMPTN, ya. Kalau SBMPTN ini kemarin ada diundur untuk pengumumannya sekitar bulan akhir Juli atau Agustus seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi Mandiri, PTN Mandiri. Nah, untuk yang kemarin sudah mendaftar di SBMPTN, itu kalau untuk mendaftar di swasta sebetulnya saya rasa tidak ada masalah Pak Diki. Karena itu memang boleh
boleh paralel ya. Kalau seperti tahun kemarin itu juga boleh, jadi mendaftar di SBMPTN kemudian swastanya mengambil di Unrio. Seperti itu saya rasa tidak ada masalah. Nah, yang adik harus berhati-hati itu kalau adik-adik mengambilnya di program mandiri PTS ya. Karena apa? Kalau program mandiri PTS itu tidak boleh tidak bisa kedua kalinya. Apa ya bahasanya ya Pak Diki ya? Misalnya SNMPTN nggak keterima, kemudian mendaftar di SBMPTN itu boleh. Tetapi kalau di PTS mandiri, misalnya adik-adik memilih PTS-nya di perguruan tinggi X, kemudian ternyata di perguruan tinggi X itu tidak diterima, baru akan memilih di Unrio. Nah, itu adik-adik sudah tidak bisa akses lagi. Karena untuk PTS itu hanya satu kali pilihan saja, ya. Jadi pastikan adik-adik kalau memang mantap untuk memilih di Informatika Unrio, silakan mungkin KIP-nya bisa langsung ke program mandiri PTS dan langsung klik ke pilihan Informatika Unrio, seperti itu. Kalau misalnya nanti kok belum jadi rezeki, belum bisa diterima di KIP kuliahnya yang di Unrio, Informatika Unrio, mungkin masih punya kesempatan di beasiswanya Unrio, masih punya kesempatan di jalur mandiri Unrio, seperti itu Pak Diki. Tanpa harus mendaftar lagi, tanpa harus mengakses lagi, pokoknya satu kali daftar bisa untuk beberapa program yang ada di Unrio. Begitu Pak Diki. Ya, terima kasih. Ya Pak ya, mungkin semoga adik-adik tadi yang bertanya bisa terjawab. Ya, berikutnya dari adik M Fajar. Dari adik M Fajar bertanya, belum melakukan pembayaran karena kendala ekonomi. Kapan batasan pembayarannya? Nah, di samping itu juga ada, selain itu ada juga adik Widya Adam. Adik Widya Adam, kalau tanggal pembayarannya sudah lewat, bagaimana, Bu? Nah, monggo Bu Farida. Ya, baik. Ini juga pertanyaan yang juga sering masuk ke chat kami yang ada di universitas. Jadi secara garis besar, tadi sudah dijelaskan Pak Diki, Pak Wayan, bahwa yang kemarin ini adalah adik-adik yang tergabung di gelombang 1, atau juga mungkin ada beberapa kemarin yang sudah tergabung di pragelombang, yang sudah mendaftar sejak sebelum bulan April. Nah, di situ ada tertulis batas pembayarannya. Ada yang tanggal 15 Juni. Ayo bisa tunjuk jari mana yang 15 Juni. Ada juga yang mungkin kemarin 30 April ya. Dan yang kemarin itu adalah 13 Juli. Pertanyaannya adalah, Ibu, saya kemarin sudah tanggal 15 Juni, tetapi memang karena kondisi saya belum bisa registrasi, apakah masih bisa? Saya jawab adalah bisa, ya. Adik-adik banyak yang terkendala sesuatu sehingga belum bisa melakukan pembayaran awal. Silakan tetap kami tunggu. Untuk bulan ini usahakan adik-adik sampai dengan tanggal 25 Juli biar nanti tidak ada kesulitan ya. Nah, nanti kalau misalnya ada sesuatu boleh chat secara konsultasi secara pribadi ke kami, baik ke saya maupun Pak Diki boleh. Tapi prinsipnya adalah silakan adik-adik yang belum registrasi jangan khawatir, silakan langsung saja sesuai dengan petunjuk yang ada di surat kemarin. Ya, minimalnya berapa? Pembayaran minimalnya adalah 1,5 juta dulu sudah bisa menjadi mahasiswa baru Universitas Respati Yogyakarta di program studi informatika. Iya, begitu. Nah, satu lagi Bu Farida, ini ada adik Lulu. Adik Lulu bertanya, jika kita sudah membayar uang awal 1,5 juta, apakah harus membayar uang pendaftaran? Oh iya, itu berarti yang pendaftar kemarin ya Pak ya, yang sudah kemarin. Kalau yang sudah tercantum di 583 tadi, adik-adik sudah tidak perlu lagi membayar uang pendaftaran ya. Jadi yang sudah tercantum di situ pokoknya langsung saja membayar biaya registrasi awal 1.500.000. Itu Pak Diki.
masih tentang beasiswa Bu Farida. Ini ada pertanyaan dari Adik Andi. Pak, saya juara bulu tangkis seprovinsi Bengkulu. Apakah bisa mendapat beasiswa prestasi? Oh iya, baik. Selamat ya untuk adik siapa tadi? Andi. Juara bulu tangkis ya. Jadi beasiswa ini nanti sebetulnya di dalam kriteria penilaian itu ada beberapa kriteria Pak Diki. Jadi tidak hanya berkaitan dengan akademik saja yang diwujudkan dengan nilai raport, tapi ada juga beasiswa prestasi non akademik, yaitu yang meliputi olahraga, seni, seperti itu ya. Itu juga ada. Nanti akan kita lihat baik apakah itu tingkat nasional, kemudian tingkat regional, itu nanti beasiswanya hampir sama dengan tadi yang di awal saya sebutkan. Bahkan untuk tambahan, mungkin adik-adik yang saat ini mungkin yang dari pondok atau dari pesantren ya, atau mungkin dari sekolah keagamaan yang mempunyai hafalan Al-Quran ya, mempunyai hafalan Al-Quran, ada yang 15 juz, ada yang 10 juz, ada yang 30 juz. Insya Allah untuk tahun ini juga tersedia beasiswa untuk hafiz Quran ya. Jadi itu mungkin tambahan Pak Diki yang kemarin mungkin belum banyak tersosialisasi, itu adalah masalah beasiswa dari hafiz Quran ini. Wah, menarik sekali ini ada beasiswa hafiz Quran. Bisa kita tindak lanjuti segera ini adik-adik ya. Yuk, monggo silahkan adik-adik diselesaikan pendaftarannya di Universitas Respati Yogyakarta. Mungkin kira-kira itu yang terkait dengan beasiswa Ibu Farida. Nanti kami masih menunggu lagi live chat dari adik-adik tentang beasiswa. Nah, untuk sementara kami alihkan dulu ke Pak Wayan. Pak Wayan, ini ada pertanyaan yang menarik dari adik Burhan dari Kalimantan Utara tentang apakah kuliah di informatika harus punya laptop dulu, Pak? Ya, pertanyaan yang cukup bagus ya. Karena ini